ia dipilih pada akhirnya oleh Mbak Megawati untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu adalah karena usaha dari Ganjar Pranowo sendiri, bahwa Ganjar menciptakan kesempatan politik oleh kekuatan dirinya sendiri. He create his own political opportunity. Frasa petugas partai penting untuk kita pisahkan di mana kontribusi partai terhadap Ganjar dan di mana kontribusi dari Ganjar Pranowo itu sendiri terhadap keterpilihannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, selamat datang di kolom Fakhri Ali. Ini buku Hamid Basyaib, judulnya adalah Membela Sains. Kenapa sains perlu dibela? Tinggal baca sendiri. Tetapi latar belakangnya adalah polemik, ya, yang dianggap ada proses, ya, menentang kecenderungan dominasi sains di dalam kehidupan manusia. Dan polemik ini, ya, dipicu oleh kritik Gunawan Muhammad, seorang intelektual dan budayawan terkenal par excellence, yang melakukan catatan-catatan tajam terhadap perkembangan sains, terutama di dalam konteks memecahkan masalah COVID yang berlangsung di seluruh dunia 2 atau 3 tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan baca karya dari Hamid Basyaib ini. Tetapi saya tidak ingin membicarakan isi keseluruhan dari karya Hamid Basyaib ini. Yang mau saya tekankan adalah istilah atau frasa petugas partai. Ini sebagaimana telah kita ketahui, apalagi akhir-akhir ini, ya, kita melihat bagaimana frasa petugas partai telah menjadi sesuatu yang dibicarakan pada tingkat publik. Kata ini pada dasarnya tidak mengandung sesuatu yang bersifat intelektual, karena memang tidak ada dasar intelektual di dalam kemunculan frasa ini. Tetapi kita ketahui bersama bahwa frasa ini, yaitu petugas partai, lahir dari ucapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Frasa dari petugas partai itu lahir pada 2014 ketika Mbak Mega atau Megawati Soekarno Putri itu mengajukan Joko Widodo, pada waktu itu adalah Gubernur DKI Jakarta, untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Dasar pemikirannya adalah sikap yang bersifat posesif, karena Jokowi itu didukung oleh PDI Perjuangan, maka pertama-tama Jokowi itu adalah produksi dari partai tersebut dan tidak dimiliki oleh, ya, partai-partai lainnya. Nah, di dalam konteks ini maka
petugas partai itu adalah usaha dari Megawati mengikat seorang tokoh yang diajukan menjadi seorang calon presiden agar supaya hubungan antara presiden kalau kemudian terpilih dengan partainya itu tidak terputus gitu. Tetapi kemudian terutama pada periode kedua kepresidenan Jokowi, kata itu kemudian menghilang di dalam pendengaran publik. Kenapa menghilang? Karena mungkin temanya sudah mulai berubah gitu. Kendati pun demikian, ketika Mbak Megawati menampilkan kembali frasa petugas partai kepada Ganjar Pranowo yang dicalonkan oleh partai Mbak Mega untuk menjadi calon presiden, maka kata itu kemudian muncul kembali gitu. Nah, apakah kata ini itu bisa diterima intellectually, secara intelektual? Inilah yang kemudian mendorong pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia ketika terjadi dialog antara bacalon presiden Ganjar Pranowo dengan civitas akademika universitas tersebut. Dan dengan serta-merta Ganjar Pranowo menjawab bahwa benar dia adalah petugas partai, tetapi pada sisi lainnya dia adalah bukan petugas partai. Alasannya sangat menarik karena Ganjar mengatakan bahwa kendati pun Ganjar disebut sebagai petugas partai, akan tetapi tiba-tiba kemudian dengan impulsif dia mengungkapkan besar sekali tekanan-tekanan yang diterima bukan dari luar, melainkan dari partai itu sendiri. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya frasa petugas partai menjadi penting untuk kita pisahkan di mana kontribusi partai terhadap Ganjar Pranowo dan di mana kontribusi dari Ganjar Pranowo itu sendiri terhadap keterpilihannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ganjar, seperti yang saya sampaikan di dalam sebuah diskusi tentang buku Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun yang diselenggarakan oleh penerbit Kompas, saya sebutkan bahwa Ganjar menciptakan kesempatan politik oleh kekuatan dirinya sendiri. He creates his own political opportunity. Ini yang saya katakan di dalam diskusi buku Ganjar Pranowo yang berlangsung pada pekan kedua September 2023. Nah, kenapa ini saya katakan? Benar bahwa Ganjar itu adalah protege dari Megawati Soekarno Putri. Seperti juga telah sering saya katakan sebelumnya. Benar bahwa Ganjar itu adalah anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Benar bahwa seperti juga telah saya tekankan di dalam konten sebelumnya, Ganjar terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 kali itu tidak bisa dipisahkan dengan dukungan penuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akan tetapi di dalam konteks
ia dipilih pada akhirnya oleh Mbak Megawati untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu adalah karena usaha dari Ganjar Pranowo sendiri agar supaya dia dapat alasan kuat untuk tidak ditolak. Sebab kita tahu sebelumnya Ganjar diserang habis-habisan justru oleh elemen-elemen partainya sendiri. Seperti yang dikatakan Ganjar pada acara dengan Civitas Akademika di UI. Tekanan-tekanan kepada Ganjar itu sangat berat karena ada gagasan di dalam partai politik itu sendiri, yakni di dalam PDIP, untuk mengangkat Puan Maharani sebagai calon presiden dari partai tersebut. Lalu kemudian Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah justru malah tidak mengundang Ganjar Pranowo ketika diadakan pertemuan antara Puan Maharani dengan jajaran DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang. Jadi Ganjar sebenarnya mendapatkan tekanan-tekanan yang kuat yang tidak mungkin misalnya Mbak Mega tidak mengetahui tentang hal itu gitu. Nah, karena itu Ganjar seperti yang saya katakan create his own political opportunity, his own political destiny. Jadi nasib politiknya sendiri itu diciptakan oleh Ganjar Pranowo karena elemen-elemen utama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pada mulanya punya skenario yang berbeda dengan apa yang terjadi pada hari ini, yaitu ketika Ganjar pada akhirnya ditunjuk untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sehingga kemudian partai dalam dua tanda kutip dengan terpaksa menunjuk Ganjar Pranowo menjadi calon presiden untuk partai tersebut tidak terlalu penting kita bicarakan. Tetapi jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ganjar walaupun masih tampak sedikit ragu-ragu ketika bertemu dengan Civitas Akademika di Universitas Indonesia baru-baru ini, itu memang ada benarnya bahwa ia tidak serta-merta langsung ditunjuk untuk menjadi calon presiden dari partainya sendiri, karena terjadi kontestasi internal dari dalam dua tanda kutip kekuatan yang bersifat darah biru ke PDIP-yan. Ini kata baru yang kemudian kita mau perkenalkan gitu. Hanya saja kemudian harus kita akui bahwa Mbak Mega sebagai pemimpin sebuah partai terbesar, sebagai putri dari pendiri Republik Indonesia ini, itu tidak bersifat subjektif di dalam menentukan calon presiden dari partainya. Dan ini harus kita berikan apresiasi yang besar terhadap Mbak Mega. Kendatipun Ganjar ini bukanlah darah biru dari partainya, tetapi karena kenyataan objektif yang terlihat, maka Ganjar yang dipilih. Di sini kemudian kita lihat kebesaran hati seorang Mbak Megawati Soekarno Putri.